Record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Landasan Sosiologis Tekno dan Yuridis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa atas kehadirat Allah serta nikmat yang diberikannya sehingga kita dapat berkumpul pada meeting hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Muhammad Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dan teman-teman kelompok saya yang saya cintai. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Bunga Regina Putri sebagai moderator. Saya Mesya Fadila. Saya Silvi Fitria Daulay. Saya Widya Aulia. Saya Nur Aji Sirait. Saya Awai Anissa Brosro Bakti. Baiklah, untuk bagian pertama, pengertian landasan sosiotekno akan dibacakan oleh Silvi Fitria. Nah, di sini saya akan ngejelasin apa itu landasan sosiologis teknologis dalam pengembangan kurikulum. Yang artinya bahwa dalam proses pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik masyarakat di mana kurikulum itu akan dilaksanakan. Setiap sistem sosial masyarakat pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, maka dari itu kita harus mengenali karakteristiknya baru kita dapat mengembangkan kurikulum di suatu masyarakat itu. Selanjutnya, sambungan dari penjelasan sosioteknologis yang berupa sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka berperan aktif di masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kurikulum bukan hanya berisi sebagai nilai suatu masyarakat, akan tetapi memuat segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakatnya. Sehubungan dengan penentuan asas sosiologis teknologis, inilah dipertimbangkan dalam proses penyusunan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan masyarakat. Yang A, ketentuan sosial yang dapat mempengaruhi kurikulum. Pengembang kurikulum di sini masih setia memperhatikan setiap tuntunan dan tekanan masyarakat yang berbeda. Maka, menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat merupakan suatu langkah penting dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Yang B, kemajuan iptek sebagai bahan pertimbangan penyusunan kurikulum. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kemampuan berpikir manusia telah membawa umat manusia pada masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Terciptanya produk-produk teknologi semacam teknologi transformasi bukan hanya menyebabkan manusia bisa menjelajahi seluruh pelosok dunia, tetapi juga mampu menjelajahi ruang angkasa. Para pengembang kurikulum tentunya guru harus memahami perubahan itu agar isi dan strategi dikembangkan dalam kurikulum sebagai alat tidak menjadi usang. Bagian kedua, metode pengembangan kurikulum pada landasan sosiotekno akan dibacakan oleh Aziza Sirait. Bagaimana metode pengembangan kurikulum di landasan sosiologis teknologi? Model pengembangan kurikulum berbasis sosiologi yang berupa kritis, kreativitas, dan mentalitas harus didukung oleh strategi pembelajaran yang inovatif atau berbeda dengan strategi sebelumnya. Kebebasan berrekreasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan menjanjikan kunci lahirnya pencipta yang mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat dan tuntunan zaman. Masuknya kreativitas dalam kurikulum mengakibatkan terhambatnya daya inovasi, inspirasi, dan imajinasi sekaligus menumpulkan intuisi dalam pengembangan pendidikan sekolah. Nilai-nilai mentalitas seperti kejujuran, keadilan, cinta, dan kasih sayang masih belum terlihat dalam kurikulum pendidikan sekolah. Teknologi terus berkembang sangat pesat dan melahirkan masyarakat digital. Terjadinya perubahan pola hidup manusia akibat kemajuan teknologi sehingga menjadi lebih pragmatis, hedonis, sekuler, dan melahirkan generasi instan namun juga mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam tingkah laku tindakannya. Kemajuan teknologi
berwajah ganda karena menimbulkan pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Upaya untuk menekan dan mengatasi dampak negatif dari kemajuan teknologi dapat dilakukan dengan mensinergiskan peran keluarga, pendidikan, masyarakat, dan negara. Praktik pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu kepada landasan yuridis tertentu yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai pendidikan. Para pendidik dan tenaga kependidikan perlu memahami berbagai landasan yuridis sistem pendidikan nasional tersebut dan menjadikannya sebagai titik tolak pelaksanaan peranan yang diembannya. Dengan demikian diharapkan akan tercipta tertib dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang menjadi salah satu prasyarat untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Bagian 3, pengertian landasan yuridis dan aspeknya akan dibacakan oleh Nesya Fadila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan pada dasar filosofis, bangsa, dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Landasan yuridis dan aspek yuridis dalam mengembangkan kurikulum menjadi rujukan hukum secara legal formal terhadap hasil pengembangan kurikulum. Bahkan, aspek yuridis menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan tujuan dasar hasil rumusan kurikulum. Landasan yuridis berperan untuk menjadi acuan besar dalam meramu konsep-konsep dasar kurikulum. Di antaranya yang pertama, apa yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang kedua, apa yang akan dijelaskan. Yang ketiga, bagaimana proses menjelaskannya, dan bagaimana mengukur capaian hasil belajarnya. Pertanyaan tersebut merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003. Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, terkait isi kurikulum serta penerapan kurikulum harus bersandar pada aspek yuridis. Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, selain merujuk pada regulasi yang disebutkan di atas, juga secara khusus harus merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bagian 4, peran dan pengembangan landasan yuridis akan dibacakan oleh Awai Anissa. Memperhatikan landasan yuridis maupun pertimbangan dinamika global pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di atas, maka secara operasional kurikulum pendidikan tinggi berperan sebagai berikut. Yang pertama, sumber kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah terbentuknya masyarakat dan iklim akademik. Yang ketiga, patron atau pola pembelajaran yang mencerminkan bahan kajian, cara penyampaian dan penilaian pembelajaran. Yang keempat, atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kelima, rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, serta yang keenam, ukuran keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat. Peran tersebut sesuai dengan yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
Landasan yuridis pengembangan kurikulum. Yang pertama, Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2013. Landasan yuridis pengembangan kurikulum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan SNP sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, lingkup standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pasal 2 ayat 1A, standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 2 ayat 2 untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Bagian 4, lanjutan penjelasan dari pengembangan landasan yuridis dan kesimpulan dari hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Widya Aulia. Pasal 2 ayat 3, Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pasal 2, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, dan standar pembiayaan. Pasal 64, penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Pasal 67, pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan, jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur non-formal kesetaraan. Kesimpulan, jadi landasan sosiologi, teknologis, dan yuridis sangat perlu di dunia pendidikan. 1. Sosiologi diperlukan untuk acuan penerapan pendidikan dalam berinteraksi setiap individu sekolah. 2. Teknologis diperlukan untuk peranan kreativitas dalam belajar seperti membuat website, PowerPoint, dan lain-lainnya. 3. Yuridis diperlukan untuk pengembangan kurikulum itu sendiri. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.